Nah, sesuai dengan temanya nih, hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol asik ya, kupas tuntas mengenai bagaimana tips and trik membangun bisnis di usia muda, khususnya di era digital. Kalau sekarang tuh kayak tap-tap, scan-scan, cuan gitu ya. Jadi nanti kita ngobrol-ngobrol asik dan bakal bahas-bahas soal itu juga. Nah, hari ini kita bakal kedatangan tamu yang narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Kiman Siregar, STPM SI IPU. Beliau merupakan CEO dari Dakara Group. Boleh kita sambut dulu kali ya Bapak Kimannya? Selamat pagi Pak. Pagi. Ya, pagi. Saya panggil siapa nih? Mevila aja Pak. Mevila ya? Iya, Mevila dari TMB. Ini pasang dulu. Ya, oke. Oke, selamat pagi. Oke, teman-teman kita sapa dulu ya Bapaknya. Apa kabar hari ini Pak? Baik Mevila, alhamdulillah baik. Ya, Pak. Ya. Nah, jadi teman-teman Bapak Kiman ini merupakan alumni TP juga ya Pak ya, angkatan 34 yang sekarang sudah menjadi CEO dari Dakara Group gitu ya. Ya inilah chairman lah ya. Iya, chairman gitu. Iya. Kalau saya baca-baca juga dari CV-nya Bapak kemarin itu banyak sekali ya, mulai dari menjadi trainer di berbagai kegiatan, kemudian publikasinya juga sangat banyak, kemudian juga menjajal berbagai bisnis juga ya. Dan harapannya nanti di sesi kita ngobrol-ngobrol bisa sharing-sharing ke teman-teman yang ada di Zoom dan di rumah mengenai bagaimana pengalaman membangun bisnisnya, kemudian tips and tricks juga buat teman-teman yang masih bingung mungkin atau galau bangun bisnisnya gimana gitu ya. Oke, langsung aja mungkin ya Bapak Kiman sekarang. Panggil abang aja lah biar agak muda dikit. Oh iya, karena sesuai tema juga lah ya. Berusaha muda gitu ya. Iya, sesuai tema juga yang entrepreneur. Iya. Ya, mungkin bisa nih di-share dulu sekarang abang ini bisnisnya apa aja dan gimana awal mula bisa terjun ke dunia bisnis padahal kan seorang lulusan engineer lah. Iya gitu. Nah, boleh di-share dulu ceritanya. Ya, saya sapa dulu ya adik-adik semua ya. Masih bisa kursa-kursa jos? Iya. Boleh nggak kita boleh, ya? Boleh. Kita ini ya. Saya bilang kursa jos gitu ya. Iya. Oke. Di Zoom boleh on mic juga buat meramaikan. Oke. Iya. Kursa jos. Ya, biar semangat ya. Semangat pagi gitu ya. Jadi kebetulan kita sekarang punya sekolah juga ya. Kita punya sekolah yang namanya Sekolah Islam Terpadu ya, Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School ya. Sekarang sudah jalan kelompok bermain, playgroup sama TKIT Bina Cendekia Mandiri Entrepreneur School. Ini juga saya pikir bahkan kita sebenarnya pingin dari yang sangat muda gitu loh ya. Dari yang sangat muda sudah memahami atau mulai dia apa istilahnya tuh ya menjiwai lah bagaimana nanti menjadi seorang entrepreneur gitu ya. Kembali tadi ke pertanyaan Melpi ya. Saya sebenarnya kan gini. Kalau dibilang mungkin dari kecil kali ya, saya sudah berdagang gitu ya. Bahkan setahu saya itu saya lahir udah jualan gitu. Jualan apa? Jualan namanya di kampung ya. Jadi lahir udah jualan, terus kita juga dulu di kampung tuh istilahnya punya toko warung lah kan gitu ya. Jadi sebelum SD udah jualan ya, terus juga bantu ibu ayah, terus SD udah jualan juga. Kebetulan juga dulu saya ketua kelas tuh dari kelas 1 sampai kelas 6 ya. Terus juga ya prestasi alhamdulillah dapat juara juga gitu ya. Saya sampai SMP itu juara umum seingat saya. SMP gitu juga, SMP itu sudah memang jualan. Saya ingat dulu tuh ayah itu belikan motor, tapi dengan catatan pulangnya harus belanja, kan gitu ya. Jadi kan kita habis sekolah belanja, ya kita kan senang-senang aja kan. Terus waktu kuliah sebenarnya keadaan juga, jadi keadaan yang membuat kita juga apa istilahnya itu ya, kan mutar otak. Terus saat dulu itu kan zaman abang itu masuk kan tahun 97 Krismon ya. Jadi Krismon bayangkan itu ya, nilai rupiah dari 2.500 ya sampai sekian 12 ribuan ya, berarti sekali 5 kali. Inflasi itu juga tinggi gitu ya. Dan kebetulan karena saya dari kampung, orang tua juga pas-pasan, kami juga dari keluarga besar ya, 11 bersaudara. Itu mulai muter otak tuh. Apa gitu loh ya yang bisa dijual di PB. Yang paling simpel itu sebenarnya apa kebutuhan teman-teman. Jadi makanya saya tuh punya tips tuh ya. Jadi optimalkan kepemilikan. Kebutuhan teman-teman itu apa sih? Misalnya teman-teman kita itu kan butuh kamus, ya kan? Terus butuh makanan, ya kan? Terus butuh fotokopi. Itu saya coba koordinir tuh. Koordinir ya.
Terus kayak kamus tuh kadang-kadang kita beli di Senayan. Saya kan kebetulan orang Medan. Oh iya. Kalau orang Medan kan ya kenalnya itu kan pemberani ya. Istilahnya BTL, Batak Tembak langsung ya. Udah gitu teman-teman kita dari Jawa kalau dia belanja ke pasar sini kan pasti diomelin sama yang jualan. Karena jualan orang Medan kan gitu. Kalau kita orang Medan kita berani aja. Terus zaman abang dulu itu masih ingat tuh. Kita ke misalnya ke Glodok. Itu kereta api kan kalau dulu masih bisa biasa lah nakal-nakal mahasiswa ya pokoknya bang bering nggak bayar sebenarnya nyampe di sana kita beli apa gitu loh ya itu mungkin awal-awal kuliah ya itu kalau awal-awal kuliah yang kita lakukan. Jadi emang dari kecil lah ya itu sudah mengenal mengenai bisnis walaupun masih belum ini mulai kuliah itu sudah mulai dibangun juga dengan menganalisis nih di sekitar abang kira-kira teman-teman butuhnya apa gitu. Jadi itu yang diputar bagaimana caranya bisa menghasilkan dan membuat bisnis gitu. Betul. Dan sekarang abang menjalankan apa nih bang? Boleh di-share mengenai Dakara Group? Iya, saya sebenarnya kan karena memang sudah satu gini ya. Saya sebenarnya kalau boleh agak cerita dikit ya. Saya sebenarnya kan udah bosan miskin gitu ya. Makanya saya pikir gini. Saya tamat kuliah, saya mau jadi apa ya gitu ya. Saya sebenarnya sempat bekerja gitu. Tapi saya pikir, yang saya pikirkan waktu itu saya ingat tuh, saya pertama kerja gaji 1,8 ya. Yang saya mikirkan ini sehemat-hematnya kita cuma nabung 500.000. Ini kapan nikahnya gitu ya. Tapi memang waktu mahasiswa itu tadi saya udah megang kos-kosan, saya menjaga kos-kosan dulu. Jadi saya semester 4 ya kalau nggak salah ya. Saya udah megang kos-kosan. Semester 5 itu saya udah bikin bimbel. Kalau saya dulu sebenarnya kalau saya lihat ya, saya sebenarnya lebih banyak cari uangnya dari kuliahnya gitu. Karena juga keadaan ya. Iya betul. Keadaan juga gitu ya. Jadi saya tamat kuliah itu saya udah punya mobil gitu ya. Saya udah punya rental. Saya bujangan sih udah punya 8 mobil. Tapi ini gitu ya. Saya tamat 2001. Saya lulusnya juga cepat ya. Sehingga saya lulus cepat. Kalau paling cepat atau berapa gitu ya. Terus saya tamat 2001, 2002 saya udah bikin CP. Saya bikin dulu itu CP Global Samudra. Karena emang apa tuh bisnisnya? Pokoknya dulu kita kalau istilahnya kayak senior kalau udah global samudra lagi pokoknya palu gada gitu. Jadi kita mengoperasikan rental gitu ya. Terus saya jual beli. Saya pernah ngerasain misalnya hanya pindahin barang kita dapat 40 juta, pindahin gudang gitu loh ya. Terus pokoknya kita dulu main di limbah terus di perdagangan. Ya kita itu tadi optimalkan kepemilikan apa yang kita punya jaringan senior. Itu terus berkembang tuh. Jadi saya emang tamat kuliah emang udah niat gitu ya, gimana caranya biar merubah nasib lah gitu ya. Iya. Jadi memanfaatkan relasi juga untuk. Betul. Makanya itu dulu kan susah. Saya mungkin dari sampai kuliah saya tamat, saya nggak pernah bayar kos-kosan. Karena cari yang gratis. Iya. Atau saya kelola kos-kosannya senior, ya kan? Oh, jadi gimana tuh Pak bisa dapat kos gratis? Iya, saya memang gini ya. Mungkin kalau boleh ya kawan gitu. Baik ke senior, dipanggil kadang-kadang kan gini, senior itu kan relatif dia punya uang, iya kan? Ya saya kayak mahasiswa, menurut saya senior pasti lebih ada uangnya kan gitu ya. Makanya istilahnya itu, saya dari dulu saya udah bilang kita harus jualan ide. Selama mahasiswa harusnya banyak idenya kan, out of the box kan gitu ya. Kadang-kadang saya bilang, bang, ini ada istilahnya cocok nih di kampus ini gitu kan, ada tanah murah nih gitu ya, tetap kita bawa. Kadang-kadang kan si senior itu merasa itu murah bagi dia, padahal bagi orang kampung yang menjual itu bagi dia itu mahal gitu kan. Jadi kita dapat dua sisi. Makanya saya itu dulu semester berapa ya, kayak semester 7 deh, saya udah dapat 35 juta dari jual beli tanah. Itu dulu saya pertama kali beli mobil ya kan. Tapi saya waktu beli mobil, saya juga nggak mau, awalnya saya dulu ingin beli katana gitu ya. Terus saya pikir nanti beli mobil, bensinnya dari mana? Iya. Akhirnya di situ abang beli kredit rental mobil. Di situ saya buat rental mobil terus itu. Sampai terakhir itu sampai ada 28 itu rental mobilnya. Tapi pas 2011 kalau nggak salah ya, pas ada Nadim buat Gojek, udahlah saya jual deh.
Karena ini orang pintar, orang kreatif nggak bisa dilawan gitu ya. Gitu. Iya. Nah itu kan tadi banyak sekali ya Bang ya, mencoba bisnisnya mulai dari di kos-kosan, kemudian rental mobil juga. Iya. Awal mulanya tuh ada nggak sih ketakutan untuk nanti takut gagal Iya, gitu. Kemudian nanti gimana ke depannya berkembang Iya. gimana gitu. Mungkin boleh di-share ke teman-teman. Iya, mungkin kalau abang ya, karena abang aslinya juga dari miskin kan. Jadi saya pikir, saya dulu punya prinsip gini. Saya datang dari kampung, dari Medan, dari Sidimpuan ya. Modal pakaian, balik lagi pakaian impas gitu. saya nggak terlalu banyak risiko, makanya. Tapi nggak semua saya kira bisa ya. Saya tamat S1, saya udah punya utang di bank 16,5 juta. Tamat S1, 16,5 juta. Jadi dapatkan uangnya, saya boroskan sesuatu ya. Terus uang yang saya dapat itu saya kreditkan lagi. Jadi itu double tuh. Tapi saya berpikir, saya kan mau kerja gitu loh. Ya, saya mau kerja. Kalau saya istilahnya serius, saya istilahnya anggaplah misalnya bank integritas, harusnya jalan gitu kan. Insya Allah sih jalan. Saya makanya kan teman-teman tuh dulu pada dapat gaji ya. Tapi saya itu kan punya utang. Saya sampai kakak saya itu awas kau ya kan. Tapi saya pikir saya waktu itu ambil 6 mobil ya. Kalau lah misalnya 3 tahun tuh selesai dengan DP yang saya anggaplah 200 juta tadi itu, anggaplah misalnya 6. Kalau misalnya dapat lagi sisanya itu istilahnya ya 80, 8 kali 6 saya punya 480 juta. Ya kan? Nah, itulah terus kita sambil kita CP tadi itu. Nah, itu modal kita pengadaan tuh. Itu kan dibangun sendiri, CV-nya tadi dibangun sendiri atau bersama teman-teman TEP yang lain atau teman yang mana? Saya sebenarnya sebelum bangun sendiri, saya bersama teman-teman dulu. Tapi gini loh ya, itu yang saya kira juga ya silakan lah, masing-masing punya style ya. Ini kayak saya kan badan saya gemuk sekarang nih. Kalau dulu sih kurus banget ya. Orang gemuk itu ya kecenderungannya kan jalannya lambat. Sama kayak manajemen bisnis. Terlalu banyak, kebanyakan rapatnya gitu loh. Rapat umum pemegang saham lah katanya kan. Padahal usahanya belum seberapa gitu ya. Nah, jadi kalau orang kurus itu kecenderungannya lincah. Lebih gesit ya. Lebih gesit. Iya. Iya kan? Tapi makanya saya sering sampaikan, mungkin ini bagus juga untuk teman-teman ke depan ya. Menurut saya itu pebisnis sekarang itu jangan kita HRD tim, diri kita pun kita HRD. Makanya saya juga nggak pernah berhenti sekolah. Jadi saya S1, saya langsung S2. Saya sebelum 35 saya udah doktor gitu. Karena berbisnis juga saya kira kita nggak pintar, harus pintar. Betul. Karena itu tadi spekulasi didasari kalkulasi gitu. Seperti itu. Nah, luar biasa sekali ya teman-teman yang disampaikan Abang Juman tadi, pengalaman beliau dari kuliah, kemudian mulai merintis bisnis dan segala macamnya. Nah mungkin bisa di-share nih ke teman-teman yang ada di Zoom, kira-kira hal penting apa yang harus dilakukan ketika pertama kali pengen memulai suatu bisnis nih. Kan teman-teman ini mungkin mentalnya beda-beda ya, nggak kayak Abang semua ya, mungkin masih ada yang pada takut, masih ada yang berani-berani tapi kedepannya nggak tahu kalau misalnya jatuh tuh gimana gitu loh. Bisa dikasih tahu ke teman-teman. Iya, sebenarnya gini ya. Saya mencoba memang merenung gitu ya dari apa yang saya lakukan. Akhirnya saya membuat 5 tips. Saya sebutkan 5 tips ya. Saya tuh yang pertama menurut saya ya optimalkan kepemilikan. Optimalkan kepemilikan. Apa yang kita miliki sekarang? Ya, ini makanya mahasiswa sesuai dengan temanya juga kan, istilahnya how to be young entrepreneur ya, in digital era gitu ya. Sekarang itu kan relatif mudah. Berbisnis era digital ini ya, banyak yang bisa dijual, banyak bisa yang kita optimalkan. Saya sebenarnya siapkan slide tapi saya udah kirim ke panitia. Mungkin kalau zaman abang dulu mau buat toko aja lah contohnya ya kan, itu kan saya harus menyiapkan cari tempat, sewa tempat, saya harus bangun ya, minimal sewa lah kalau kita belum punya. Kalau sekarang kan cukup ya misalnya di Shopee lah atau di Tokopedia lah atau di OLX ya. Juga, iya. Saya tapi poinnya mengoptimalkan kepemilikan. Apa yang kita miliki sekarang? Saya dulu misalnya semester 4, saya udah jual beli tanah, jual beli motor. Semester saya pernah untung jual beli mobil itu 8 juta. Dulu belum ada digital. Cuma karena kita hobinya berkawan, pokoknya ketemu senior, abang ada mobil abang tuh, kau jualkan lah dulu. Kita kawan lagi sama jual-jual showroom kan gitu ya, karena kita juga dulu sukanya nongkrong aja gitu. Jadi ketemu tuh, itu kan optimalkan kepemilikan, nggak ada modalnya sebenarnya. Istilahnya itu apa ya, modal yang ada di kita kan ya semua ini nih modal nih kan gitu.
Yang ada di badan kita semua modal. Tapi bagaimana kita istilahnya itu how to sell yourself kan istilahnya gitu ya. Betul. Nah, itu kan mahasiswa TMB lagi kan gitu ya. IPB lagi kan itu udah keren itu udah modal yang sangat besar itu, ya kan? Nah, saya kira itu di awal-awal yang harus kita miliki ya. Itu mungkin karena gini ya, selalu berpikir uang ya. Nanti pada saat dikasih uang, kalau memang dia selalu memang kalau bawaannya memang udah nggak berani gitu ya, pasti kasih uang kurang nih bang. Oh, iya. Udah penuh ini. Saya kan banyak juga beberapa keponakan yang saya kasih berbisnis, kurang. Terus tempatnya di mana? Kita kasih tempat, tempat nggak cocok, katanya. Serba nggak cocok, serba nggak pas gitu ya. Jadi ya berarti yang harus kita rubah itu sebenarnya diri kita, mindset kita ya. Makanya sekarang kita di sekolah juga buat namanya talent mapping. Saya kira sekarang teknologi kan relatif lebih banyak ya. Jadi nggak masalah. Anak saya pun saya talent mapping gitu loh. Jadi misalnya Mbak Melvila misalnya, dia Melvila, Melvila tadi ya. Melvila ya. Iya. Melvila. Kan memang nggak bisa dipaksakan gitu loh ya. Iya, kalau memang dari jiwa bisnisnya nggak bisa. Iya, bisa. karena semua jadi pebisnis nanti bingung juga dong, ya kan. Jadi saya istilahnya gini juga, ada istilah itu kita jangan juga follower gitu loh. Misalnya, ya kalau saya sering mending kita istilahnya kepala tikus daripada. Tapi itu juga nggak bisa dipaksakan ke semua orang. Ada banyak orang yang sukses-suksesnya dia di profesional atau misalnya di tim. Tapi kalau misalnya emang jiwa kita nggak di situ, ya nggak bisa juga. Jadi makanya bagus kok sekarang. Kalau dulu kan belum ada itu talent mapping. Kalau sekarang ada kok. Mungkin bayar 300.000 atau misalnya sederhana lah. Diskusi aja dengan teman-teman gitu ya. Oh saya jiwa saya nggak di situ. Karena gini loh ya. Anggaplah misalnya seorang Mark Zuckerberg atau misalnya Bill Gates ya. Pasti dia juga punya tim. Betul. Tim itu pasti semua punya kelebihan, punya kekurangan. Saya mungkin saya karena mungkin berani ya, saya berani take risk lah gitu ya. Jadi makanya mungkin di organisasi di mana kecenderungannya kita leader kan gitu ya. Tapi mungkin kalau disuruh juga saya misalnya, anggaplah kita kan punya pabrik juga ya. Kalau disuruh nongkrongin di workshop itu saya mungkin stres juga. Tapi kalau cari order itu saya hobinya di situ gitu ya. Jadi memang pelan-pelan kita harus temukan ini kita, temukan passion kita gitu. Iya. Intinya adalah kenali dulu diri sendiri, maunya kemana, sukanya apa, dan gimana. Nanti kalau sudah ketemu, oh iya, saya cocoknya di bisnis, optimalkan apa yang kita punya. Karena nggak bisa, dia nggak pemberani. Dia pasti gagal hidupnya, belum tentu. Oh iya. Emang dia nggak pemberani, tapi dia teliti. Carilah teman yang pemberani kan gitu. Karena saya membangun sebuah bisnis itu sebuah organisasi. Betul. Organisasi bisnis namanya kan gitu ya. Organisasi bisnis itu penuh dengan risiko. Tapi itu pasti juga harus punya tim yang kuat, harus punya super tim. Saya kan punya tim juga gitu loh ya. Dan ya saya tahu lah misalnya tim dia cocoknya di sini. Itu kira-kira. Iya, jadi walaupun kita banyak kekurangan juga, jadi menemukan partner yang tepat juga merupakan sebuah kemampuan yang harus kita miliki juga. Kan nggak mesti jadi direktur utama. Iya kan? Direktur juga kan pebisnis juga ya. Gitu loh ya kan. Nah, ke pertanyaan selanjutnya nih Bang. Kira-kira nih, kita sudah punya bisnis, kita sudah menjalankan running bisnisnya, mungkin baru merintis awal-awal. Nah, tapi kan di situ di awal-awal itu juga merupakan fase-fase yang rentan ya, kadang bisa bertabrakan juga dengan teman-teman yang lain, kemudian ada pesaing-pesaing juga yang baru begitu. Kira-kira gimana menurut Abang membangun value dari apa yang kita punya, dari brand yang kita punya gitu, supaya menjadi pembeda dan juga menjadi sesuatu yang mungkin walaupun produknya sama dengan yang lainnya, tapi punya kita bisa lebih menonjol gitu. Baik, ini pertanyaan menarik nih. Saya sebenarnya karena kita orang teknik pertanian, senang dengan matematika. Saya juga dulu termasuk yang senang matematika. Saya bimbingannya Pak Arman ya, almarhum kemarin ya. Tahu sendiri lah Pak Arman tuh gitu ya. Tapi saya senang dibimbing sama dia. Jadi saya sebenarnya matematika kan gitu ya. Bisnis itu sebenarnya menurut saya, kalau kita anggaplah misalnya sales atau bisnis itu ya sama dengan value ya, dikurang price dalam kurang pembayarannya sama biaya. Jadi memang value bisnis kita harus kita sampaikan. Ya, buku itu pintar banget dong. Iya kan? Buku itu pintar banget. Tapi kan dia nggak bisa ngomong. Iya. Ya. Jadi misalnya saya punya bisnis. Anggaplah misalnya kita sekarang punya Dakara Kopi, saya punya sekolah, ya kan? Saya alhamdulillah kemarin itu kita sekolah, baru buka tahun kemarin kita sudah dapat murid 62. Nah itu yang pertama, itu di level itu relatif bagus. Nah,
karena ada orang yang dapat 40 padahal dia udah berapa tahun gitu ya. Iya, betul. Value-nya itu yang kita sampaikan bahwa misalnya sekolah kita ini targetnya bagaimana si anak itu nanti mempunyai karakter Islami gitu ya, berperilaku mandiri, berjiwa pengusaha, dan itu kita omongkan terus dengan berbagai media yang ada sekarang. Nah, makanya bisa lewat podcast, makanya kami juga punya podcast ya, Dakwah TV ya. Jadi ya mau nggak mau memang saya sendiri ya harus merubah diri gitu loh. Walaupun awalnya itu canggung gitu ya, tapi ya memang value kita harus kita sampaikan gitu loh. Baru kalau misalnya value kita misalnya 10, kita jual misalnya price kita 8, ya kan? Ya orang kan untung dong. Iya kan? 10 dikurang 8 kan 2. Iya. 2, dan ini harus dikomunikasikan. Kalau komunikasi saya cuma 2 ya, saya dapat 4. Kalau komunikasi saya 8, saya dapat 16. Iya kan? Nah, itu memang kita bagaimana kita, makanya ada ponakan saya itu. Dia bisnis kafe, dia buat yang istilahnya yang organik, makanan organik. Itu dia ceritakan loh. Oh misalnya, ya kita kan kayak apalagi yang seumuran abang nggak mau perutnya kayak dulu, ya kan? Kasihlah makan yang ini gitu ya. Jadi kalau sekarang itu mungkin ada istilah sekarang storytelling gitu ya. Penyajian dari value yang mau kita bawa ke teman-teman itu yang makanya gini, ini contohnya misalnya, saya nggak lah, kita kan punya pabrik cooling engine ya. Saya kadang-kadang tuh pergi ke Papua, ke Kalimantan. Saya datang ke sana itu, saya nggak jualan, saya nggak Pak, ini saya ada barang ini, harganya segini, silakan beli gitu. Saya nggak gitu. Tapi saya jelaskan dulu apa itu misalnya produk kami. Ada istilah sekarang itu ada namanya product knowledge gitu ya. Nah, kita jelaskan dulu itu, sehingga orang menangkap, oh ini tuh manfaatnya, oh ini tuh kelebihannya. Saya kalau kita orang TMB kan misalnya kita menggunakan material entah tembaga, aluminium atau misalnya kuningan, itu kita jelaskan. Sampai dia bilang, ini saya mau nih. Nah, baru kita, Bapak budgetnya berapa? Iya. Kan gitu. Iya. Kalau budgetnya segini, kita kasih yang ini. Ya. Tapi itu kalau nggak dikomunikasikan kan orang nggak tahu. Betul. Tapi itu kan sederhananya seperti itu kita packaging biar misalnya teman-teman ini ada ini nggak terlalu susah memahaminya gitu ya. Jadi sales atau bisnis itu menurut saya sama dengan value ya, value bisnis kita dikurangi price ya, dikali dengan komunikasi. Nah ini saya sering ceritakan ke tim juga. Anggaplah misalnya value saya sebenarnya 10, saya kasih harga aja 5, iya kan? Iya. Berarti kan value kurang 10 kurang 5 lagi. Tapi nggak ada yang berani ngomong, iya kan? Iya. Kayak saya ada nih punya produk bagus, smart farming, komunikasi bisa kontrol. Misalnya orang pakai bangun bajak sawah nggak bisa ini, tapi nggak ada yang ngomong. IPB banyak nggak ada yang ngomong. Misalnya kan gitu ya, kan misalnya 10 kurang 5 kali 1, ya tetap 5 kan gitu. Masih begini yang tadi, iya kan? Masih dia dapat 16 gitu loh kira-kira ya. Jadi memang apa yang kita punya itu harus kita ceritakan, ya. Tapi juga gini nih, jangan value-nya misalnya kita nggak dapat nih. Kalau misalnya bisnis itu kan ada orang juga bisa bohong-bohongan, iya kan? Manipulasi apa yang punya. Dibanting, tahan nih katanya kan, dan banyak bohong gitu kan. Pada saat dibanting pecah kan gitu ya. Itu kan bisa tipu-tipu. Jadi kalau misalnya value-nya sebenarnya 4 ya, tapi dia bilang 8 atau misalnya 10 kan pada ini orang tahu. Nah, akhirnya orang tahu misalnya value-nya 4, tadi price-nya misalnya nggak 5 kan minus 1 itu. Minus 1, makin banyak diomongin, makin gede minusnya. Bukan makin bagus bisnisnya. Jadi prinsipnya gini, kalau makin kita nggak usah banyak ngomong dulu lah. Tapi kalau ada orang beli ya kita ceritakan. Ini memang bisnis saya masih sampai di sini. Gitu. Jadi makanya kalau juga gitu, kalau misalnya kita jualan, kalau misalnya kita engine-nya pakai ini ya, materialnya pakai ini, garansinya segini. Nah, saya kira gitu. Itu matematikanya biar nggak terlalu ini. Nah, susah menangkapnya kan gitu ya. Karena tapi kalau misalnya kita berbicara anggap di kampus, prinsipnya kan bisnis itu menurut saya ya harus ada produk ya. Iya. Harus ada produk, terus harus ada pemasaran ya kan. Terus ya harus ketemu konsumennya kan gitu. Iya, target marketnya harus jelas ya. Jadi nggak bisa market kita ke siapa gitu ya. Tapi pada saat nanti bisnis itu sudah jalan ya, berikutnya itu menurut saya kita baru mulai misalnya manajemen. Harus punya tim ya. Tim, kalau misalnya timnya sudah jalan lagi, kita harus bikin saya pengendali. Misalnya kayak kami dulu, kami udah pakai ISO 9001, itu bahkan udah 2 ISO-nya. Baru misalnya kita pakai ISO 14.000, kita juga pakai misalnya
dari apa namanya itu eh, eh, dari STM gitu ya, USTM gitu ya, kita udah pakai juga misalnya software. Nah, itu memang kita lihat bisnisnya gitu. Jadi perlahan-lahan yang penting ada produk dan juga marketingnya siapa jelas, target marketnya siapa jelas, baru nanti dikembangkan timnya siapa aja dan juga mulai controlling ke depannya. Betul. Dan yang paling utama kalau saya nih ya, bisnis itu yang untung dulu deh. Ya, jadi jangan terlalu ini saya itu yang membuat saya pada akhirnya itu gimana ya, kalau mengajak teman berkolaborasi terlalu banyak perdebatan kan. Misalnya kan terlalu udah main ke idealismenya terlalu tinggi, tapi bisnisnya itu belum untung. Jadi makanya kalau saya juga gimana caranya bisnis untung dulu, ya. Setelah untung, baru kita bertahan. Ya, karena kalau sudah untung juga sudah meningkat ya modalnya, jadi lebih mudah untuk bertahan ke depannya. Betul. Setelah misalnya kita untung, bertahan, baru kita berkembang. Setelah kita berkembang semuanya, baru dari situ muncul responsibility. Kita ada satu menjawab. Ini apa sih manfaat bisnis itu? Kan kalau hanya sekedar untung, jual narkoba untung dong. Iya kan? Iya kan? Tapi kan itu responsibility apa tanggung jawabnya? Iya kan? Oke, menarik sekali ya teman-teman. Tadi kita sudah mulai mengupas lebih dalam nih mengenai bisnis dan juga value dari branding ini kita. Berapa orang ya pesertanya? Boleh teman-teman lihat berapa informasinya? Kalau terakhir saya lihat 50. Nah, sudah sampai 70. Campur, bukan dari TM aja. Termasuk dari umum juga. Oke, kita lanjut ya Bang ya. Nah, setelah kita running tadi, kemudian sudah menyampaikan value dari brand kita apa dan sudah bertahan, kemudian muncul nih mungkin ada beberapa juga yang ke distract teman-teman, sudah bagus produknya, komunikasi ke marketnya juga sudah bagus, cuman membangun konsisten nih yang susah. Ya, karena teman-teman mulai ingin juga mencoba ke bidang yang lain yang mungkin bukan bisnis, tiba-tiba bisnisnya malah tertinggal gitu. Dan mungkin sebenarnya potensial tapi karena ditinggalkan jadi tidak berlanjut gitu Bang. Jadi gimana tuh cara membangun konsistensi kita di bidang bisnis kita? Ya, satu yang pertama cari lingkungan. Jadi kita berbisnis, ya kan? Lingkungannya saya pemabuk semua. Ya, lama-lama tinggal bisnisnya. Iya, betul. Iya kan? Jadi bangun environment. Makanya kalau abang ya, saya aktif di hampir semua organisasi. Dari saya kan sekarang juga masih ketua Ikameta, walaupun 9 tahun ini udah berakhir ya. Jadi kita di himpunan alumni kita ada namanya ABC. Itu nanti ada ATMB juga boleh ikut. ATMB juga boleh ikut lah. Jadi ABC itu alumni bisnis cendikia, semacam kadinnya alumni PB. Saya wakil ketua umum di sana. Itu juga kan environment. Jadi kayak sekarang COVID ya, kita mau kawan yang berbisnis, dia cerita kesusahan dia, kita juga susah. Pada saat sama-sama susah, solusinya dong. Ya kan, kita cari solusi. Ya kan? Tapi kalau kita ngomong ke orang yang nggak berbisnis, udahlah tutup aja lah. Susah itu. Kalau nanti makin gede bangkrutnya. Iya kan? Jadi ya wajar lah, keimanannya yang turun kan. Abang tuh pernah lo minus 200, ya kan? Minus 200 juta ya. Ya waktu saya baru-baru ini, ya pokoknya sebelum nikah kalau nggak salah. Jadi saya pernah minus 200, ya ketipu lah, dapat cek kosong macam-macam lah kan. Ya armada kita hilang lah, kita salah perhitungan lah, itu sudah makanan bisnis kan gitu kan. Tapi pada saat kita istilahnya punya empowerment, punya lingkungan yang saling menguatkan, dan saya kira juga tim kita yang saya selalu open gitu. Jadi pada saat kita udah punya tim, jangan juga nggak open istilahnya manajemen gitu ya. Biar dia juga ikut memikirkan. Iya kan? Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Iya, maksudnya kita open aja. Karena nggak bisa kita olah, cerna, selesaikan dengan kepala kita sendiri. Saya kira gitu. Jadi misalnya kita punya mitra, punya kawan, dan saya itu semuanya anggaplah misalnya saya anggap tim. Karyawan apa itu saya anggap tim. Karena gini, prinsipnya gini loh ya. Saya kan juga pernah jadi karyawan. Tapi saya berpikir saya sedang berbisnis. Saya tidak sedang karyawan. Nah, gitu ya. Itu yang saya bilang, makanya saya bilang ke TKI Bina Cendikia Mandiri Enterprise School itu yang saya mau tanamkan. Sebenarnya Anda di mana pun, sebenarnya Anda berbisnis. Makanya saya sering sampaikan ke tim. Saya dulu waktu saya karyawan, saya pernah dikasih Innova sama bos saya. Karena dia minta saya target 10, saya kasih 30. Ya kan? Iya kan? Tapi kalau bos saya kasih target 10, kita kasih 5, ya bosnya kan juga bingung. Gimana nih kawan ini katanya. Jadi karena saya beranggap saya sedang berbisnis. Bisnis apa yang saya lakukan? Saya bisnis jasa. Kan bisnis itu kan, lihat nggak kalau di bisnis itu selalu pengadaan barang dan jasa. Saya kan belum punya barang waktu itu. Saya punya jasa, saya punya keilmuan,
saya punya tangan segala macam. Saya dulu nggak hitung-hitungan kalau saya mau bos saya. Man, ambil lu kunci kita jalan. Nah, saya kapan jadi supir saya siap, ya kan. Kadang-kadang sampai jam 2 malam dia ajak. Tapi bosnya juga tuh dia pasti, oh iya ini anak nih. Ya, saya makanya saya bilang, saya di tim juga. Kalau emang dia oke, nggak masalah kita kasih dia jadi direktur, iya kan? Karena dia juga akan backup kita. Karena saya mengalami itu juga. Karena biasanya kan pebisnis itu kan si orang owner itu dia pasti cari partner, ya. Dan dia juga nggak mungkin bisa jalan sendiri. Iya. Betul. Jadi itu yang saya kira kita tanamkan juga ke adik-adiknya. Jangan istilahnya gini lah ya. Ada orang bilang itu jangan mental ini terus gitu loh. Mental pengawal misalnya ada orang bilang mental karyawan selalu katanya gitu ya. Karena dia berpikir dia selalu di situ. Saya kan karyawan aja. Karena harus kita istilahnya buy and comply gitu loh ya. Jadi harus melebihi ketaatan. Jadi tapi yakinlah. Itu yang saya tanamkan. Pada saat nanti suatu ketika kita misalnya jalan sendiri, itu kan kehidupannya yang harus dilewatin ya. Karena di waktu dulu pun saya sudah terbiasa disiplin, pada saat saya menjalankan saya lebih disiplin lagi. Nah itu saya kira yang harus disampaikan. Jangan saya masuk jam 7 pulang jam 5, saya lihat tuh saya kadang-kadang perhatikan ya orang yang mentalnya gitu ya. Jam 4 pokoknya dia lihat jam aja. Kenapa ya? Dia siap-siap gitu ya. Pas jam 5 kabur dia kan gitu. Jadi itu yang harus diinikan gitu ya. Itu jadi kalau misalnya bisa menganggap bahwa sekarang proses sama saya kuliah menurut saya itu kita sedang berbisnis juga, ya kan? Makanya saya tuh cari juga penelitian yang kira-kira bisa dibisniskan gitu. Nah, jadi kalau karena itu tadi kan kita punya apa coba? Kalian menghabiskan waktu 4 tahun, iya kan? Terus bayar SPP segala macam, ya kan? Kan prinsipnya mau cari uang juga nanti. Iya. Saya sering kalau dikasih misalnya trainer ya, kan sekarang coba teman kita nih di kampung nih, dia SMA, kita kuliah IPB, dia tamat SMA dia udah cari uang. Kita tunggu 4 tahun baru cari uang. Kira-kira siapa yang lebih kaya nanti? Apakah yang cari uang dari SMA, ya kan? Atau kita tunggu 4 tahun baru cari uang? Siapa yang lebih kaya nanti? Kalau semuanya sama faktornya mungkin yang cari uang duluan ya. Yang cari uang duluan. Ya kita kan ketinggalan, ya kan? Jadi makanya dulu saya merasakan tuh pas kita pulang kampung, kawan ini dia udah bawa mobil, gitu kan? Kita masih naik bis, pulang kan gitu kan? Keren-kerennya pesawat kan? Gimana caranya? Berarti kan speednya gitu. Speed itu nggak mungkin bisa kita kejar kalau kita nggak mau tim. Walaupun startnya beda-beda, tapi kalau speednya bisa kita speednya kita, pola pikirnya kita mainkan, timnya kita istilahnya handle ya, kita saling berbagi. Ini kita ada project nih gini. Saya kira itu bisa bagus. Nah itu makanya pemahaman itu, cara berpikir itu menurut saya yang sangat penting bagi kita yang orang kuliah. Itu ya. Wah, menarik sekali teman-teman. Nah, satu lagi nih pertanyaannya yang nggak kalah penting nih. Untuk tadi kan mungkin karena kita berada di background yang beda-beda ya Bang ya. Ada yang mungkin dari kamu juga, ada yang mungkin orang tuanya juga sudah punya modal yang besar juga. Nah, mungkin bisa lebih dijelaskan lagi ke teman-teman bagaimana cara kita menemukan modal selain tadi partner yang tepat, kemudian lingkungan juga yang tepat dalam membangunnya itu seperti apa Bang? Itu yang saya bilang tadi, optimalkan kepemilikan. Karena pada saat misalnya kita jadi gini, optimal saya misalnya pernah jadi karyawan, tapi karena dia lihat kita berprestasi, anggaplah misalnya, pasti kan dia uji kita, create satu project, bagus, kan kedua pasti dia mikir, ini gimana caranya biar anak ini bertahan, ya dia kasih saham, kan kita udah dapat modal tuh, ya kan? Kayak saya dulu misalnya kos, saya jujur aja lah, saya misalnya kos di situ, kan kita datangin ibu kosnya, kan dia pulang pergi ke situ kan, Bu, gini aja deh ibu daripada dari Jakarta, saya aja yang megang deh, yang penting saya gratis ya. Oh ya udah, kamu yang megang ya. Tapi pokoknya kamu laporan ke ibu ya, gini pengeluaran gini. Kita kerjakan dengan betul. Yang kedua, Man, saya mau bangun lagi kos-kosan di sana. Kamu bisa megang nggak beli materialnya? Ya kita lakukan kan. Ya kan, pasti dia gaji kita gitu loh. Nggak usah kita minta gitu. Dia juga namanya dia udah pebisnis pasti otaknya juga jalan gitu ya. Jadi sebenarnya modal itu bisa datang dari kita membangun kepercayaan, betul. Kan enggak, ya memang ada yang lahir tiba-tiba bawa duit, kan ada juga, iya kan? Ya lain cerita kalau dia memang udah orang kaya itu pertanyaannya harus agak detail kan gitu ya. Gitu. Jadi ya memang harus seperti itu. Jadi jangan berpikir, ya tapi nanti pada saat kita jalan, oke lah ya mungkin
pertanyaan agak detail gitu ya. Kita makanya harus cerdas. Cerdas itu menurut saya artinya ada dua, sederhananya. Kreatif dan solutif. Pada saat saya dulu misalnya mengembangkan bisnis saya kan nggak bisa pinjaman uang ke bank. Iya. Karena kalau dulu ya nggak tahu, sekarang sebenarnya udah ada bank digital ya. Tapi tetaplah bagian besar itu masih cara melihatnya kan anggaplah misalnya agunan kan gitu ya. Walaupun sekarang nggak juga sih, valuasi kita, ide juga bisa kita agunkan sebenarnya kan gitu ya. Tapi kan rata-rata masih itu barometernya gitu ya. Jadi saya dulu itu gimana caranya? Di situ memang kita harus berpikir kreatif dan solutif. Makanya saya sebenarnya kan saya dari mahasiswa udah bangun bisnis, tapi kan pada saat saya lulus saya kan ingin memperbesar, kan nggak bisa. Saya nggak bisa pinjaman. Betul. Bila kita belajar ke bank, gimana sih caranya gini-gini? Ya udah, istilahnya itu tadi kita berkawan diajarin kita bikin aja perusahaan, bikin laporan keuangannya. Pas sekarang kita buat seperti itu, bikin PT CP waktu itu 4.500.000. Abang buat aja lah CP Global Samura kan. Dari modal 4.500.000 sudah bisa minjam ratusan juta kan gitu. Kan itu trik juga gitu loh. Jadi nggak mesti berpikir yang harus gede gitu loh kan. Saya kan itu tadi saya bilang, kalau semua masalah memang nggak jadi. Ya wah ya abang ya udah punya CP bisa minjam. Iya kan? Iya. Kan pasti seperti itu gitu loh ya. Gitu. Oke, jadi sebenarnya modal itu bisa kita lipat gandakan dari modal yang ada yang kita punya sekarang kalau bisa kita memutarnya gitu ya. Iya tadi saya bilang tadi, yang pertama tadi optimalkan kepemilikan. Harus gitu. Nah mungkin terakhir untuk teman-teman mahasiswa juga yang di Zoom dan juga yang mungkin di luar di kedepannya ya, kira-kira nih Bang, pesan dan trik buat teman-teman mahasiswa yang ingin membangun bisnis di sekarang gitu, pesan dan triknya. Saya lanjutkan yang tadi ya, kan tadi baru satu ya. Yang pertama optimalkan kepemilikan. Saya kira semua adik-adik semua ini oke lah, bagus-bagus lah ya. Karena sekarang apalagi kalian lebih banyak tools-tools yang bisa dimanfaatkan. Betul. Baru yang kedua eksekutor yang handal. Ya. Jadi kita mending punya ide 2, 1 kita eksekusi daripada punya 1000 tapi nggak ada yang dieksekusi. Ya. Jadi harus eksekutor yang handal gitu loh ya. Karena apa istilahnya itu ya, kalau kita nggak pernah eksekusi, kita nggak pernah merasakan susah senangnya berbisnis. Ya. Setelah kita eksekusi yang handal ya, baru yang ketiga menurut saya memang kita pantang menyerah. Ya, jadi sama seperti yang tadi, saya udah bikin ini gagal, udahlah memang kayaknya nasib saya nggak berbisnis. Ya mungkin kadang-kadang kan kita kan ujian aja dari semester 1 ke semester 2 kan diuji dulu, ya kan? Kan nggak ada yang tiba-tiba semester 1 lompat ke semester 5, pasti melewati ujian kan gitu ya. Baru yang keempat ya, tadi yang pertama optimalkan kepemilikan, yang kedua eksekutor yang handal ya, yang ketiga tadi itu pantang menyerah. Baru yang keempat menurut saya memilih aman sebelum nyaman gitu. Ini nanti kecenderungan pada saat bisnisnya udah jalan, dia udah bergaya gitu loh. Udah lebih gede gaya daripada pendapatan ya kan. Udah punya motor, saya udah punya 8 mobil, saya masih naik motor, naik kereta dulu, ya kan? Itu saya kira juga tantangan untuk pembisnis muda ya. Baru yang kelima ya, ilmu Tuhan, ilmu menutup. Kita juga harus bersaing di atas, ya kan? Jadi saya kira itu ya, dengan tools-tools yang sekarang, saya juga menyampaikan yang terakhir ya. Sekarang namanya kan eranya istilahnya era digital ya. Saya kira ada 3 nih yang harus dikuasai adik-adik sekarang di era digital ini ya. Yang pertama itu apa sih? Human skill. Human skill ya. Human skill itu bisa kita definisikan ada beberapa ya, tapi mungkin yang saya headline beberapa. Satu misalnya harus jadi leader skill, harus mempunyai leader skill. Sisi intuitif untuk mengumpulkan orang-orang di sekitarnya. Betul. Harus punya leader skill. Karena itulah nanti mengintegrasikan semua yang bagus ini. Kalau nggak punya leader itu nggak bisa gitu ya. Baru yang kedua mungkin juga harus punya social skill ya. Social skill juga harus bisa bersosialisasi. Baru communication skill itu juga penting. Ada gini lah misalnya, anggaplah misalnya mana kira-kira ya yang lebih cepat laku, boneka yang ganteng daripada kita yang misalnya laki-laki yang seadanya kan? Pasti lebih cepat laku yang seadanya kan? Karena dia ngomong, ya tembak aja cewek itu, ya kan? Tapi boneka yang ganteng dia nggak bisa ngomong, ya kan? Jadi komunikasi skill itu saya kira penting juga. Baru mungkin juga ya decision apa istilahnya, making skill gitu. Jadi mengambil keputusan. Ini anggaplah misalnya untuk menentukan dia mau jadi pengusaha, jadi apa dia
dia bingung. Harus membuat keputusan. Harus membuat keputusan. Baru itu kan banyak tadi sebenarnya itemnya ya di human skill itu banyak itemnya. Baru yang kedua, karena sekarang era digital harus misalnya punya data skill gitu. Jadi mengerti tentang data gitu ya. Karena sekarang ya bisa kita lihat misalnya peta-peta berapa persen sih sekarang misalnya Indonesia itu sangat tinggi. Saya di slide saya sampaikan sangat tinggi sekarang dia pembelian melalui misalnya internet gitu ya, melalui komputer. Karena mungkin ada awal-awal mungkin masih senang kan gitu ya. Jadi itu harus kita punya data di mana yang mau kita mainkan gitu ya. Terus yang ketiga tadi ya, satu tadi human skill ya, data skill. Yang ketiga menurut saya teknologi skill. Jadi zaman sekarang ya nggak bisa buat IG, nggak bisa yang muda-muda gitu ya. Udahlah pasti tamat bisnisnya ya kan. Saya makanya saya ke tim saya sampaikan kita harus buat IG-nya banyak ya kan. Karena menarik kalau dulu saya berbisnis kan nggak bisa coba-coba, risikonya gede, biayanya gede. Kalau sekarang kan tiba-tiba gagal, ya udah delete aja, edit aja kan begitu kan. Jadi saya kira itu yang terutama nanti juga misalnya di human skill itu marketing, digital marketing ya. Jadi harus bisa misalnya cara membuat desain grafis ya kan, misalnya bagaimana mengoptimalkan ads manager kan gitu ya. Itu saya kira storytelling itu pelan-pelan. Saya aja sampai sekarang masih belajar loh. Karena saya kalau mau misalnya komunikasi dengan tim kan, kalau saya nggak belajar gimana kan? Iya. Kan gitu ya. Dan sekarang itu saya nggak tahu ya. CEO itu juga nggak bisa bodoh lagi kalau sekarang. Kalau dulu kan CEO itu kan pokoknya kau harus gini ya. Kita bisa ditinggal sama ini. Karena anak muda sekarang kan lebih apa ya, di generasi Z ini kan saya dapat survei itu ya kenyamanan itu bagi mereka juga penting gitu ya. Artinya juga ada dialog itu juga penting. Saya kira gitu pemimpinnya. Iya. Wah, menarik sekali Bang Iman. Saya izin merangkum sedikit ya dari pembahasan kita yang menarik tadi. Sudah banyak sekali hal-hal yang kita kupas, hal-hal yang kita bicarakan tadi. Dari yang pertama, kita harus dalam membangun bisnis itu kita harus menganalisis nih kebutuhan orang-orang di sekitar kita itu sebenarnya apa gitu. Jadi, apakah kita bisa menyediakannya, apakah kita bisa memenuhi kebutuhan teman-teman tadi, dan itu juga bisa menjadi peluang bisnis untuk kita ya ke depannya ya, Bang. Nah, setelah ada produknya nih, kita juga harus punya analisis pasarnya juga ke depannya ini bagaimana, kemudian juga punya tim yang hebat, partner-partner yang tepat, dan tentunya juga kontrol. Nah, untuk tips-tips yang untuk mahasiswa yang ingin sedang membangun bisnis itu yang pertama kita optimalkan kepemilikan ya, berdayakan apa yang kita punya, kemudian ada juga skill-skill yang harus kita miliki mulai dari human skills yang tadi meliputi leadership skills, social skills, kemudian komunikasi, decision making, data skill, dan juga pengetahuan kita mengenai teknologi gitu teman-teman. Dan selanjutnya kita juga harus nih mengetahui tujuan dan goals kita dari brand kita itu apa, agar nanti ke depannya ketika kita ingin mengkomunikasikan dengan target market kita tahu nih style apa yang ingin kita bawa gitu, supaya juga target market kita juga tahu sebenarnya dia itu butuh atau enggak sama brand yang kita punya gitu. Dan juga jangan lupa untuk tetap membangun environment atau lingkungan yang sesuai nih sama bisnis kita, supaya kita bisa tetap konsisten dan juga berkelanjutan. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya boleh langsung raise hand. Kita buka untuk 2 pertanyaan. Wah, di Zoom bisa kita lihat sudah ada Muhammad Rafi Iksan yang raise hand. Boleh langsung pertanyaannya? Oke, mungkin pertanyaan saya, apa yang harus kita lakukan misalnya bisnis kita tuh sedang ada di puncak kritis. Nah, misalnya situasi tersebut tuh kita tidak bisa kita prediksi gitu. Bagaimana yang harus kita lakukan? Terima kasih. Maksudnya puncak kritis force major gitu ya? Iya, misalnya ada titik kritis gitu Pak. Misalnya kita lagi ada rugi atau misalnya banyak kendala gitu. Sedang jatuh-jatuhnya mungkin gitu ya. Iya. Langsung kita jawab ya? Ya, memang itu pasti ya. Saya bilang tadi, jangankan istilahnya rugi ya. Saya minus 200 juta saya masih bujang udah ngalamin. Apa yang saya lakukan saat itu? Ya satu ya kita punya yang di atas ya. Kita menyerahkan diri kepada Allah gitu ya. Kita sebagai muslim kan makanya saya bilang ilmu penutup. Tapi dan yang kedua, nawa itunya kita kuatkan integritas kita. Saya akan selesaikan ini. Saya pernah dulu misalnya saya kan punya 16,5 juta sebulan. Pasti ada macetnya gitu loh. Ada yang nunggak, ada yang nggak bayar kan kalau kita dulu ya, zaman itu dulu ya.
Kadang-kadang tuh nggak kenal siang, nggak kenal malam, kita didatangin, di telepon, semacam diteror. Ya kita datangin aja, kita jelaskan. Emang kenyataannya armadanya lagi hilang gitu loh ya. Tapi kita selalu punya komit. Saya bahkan itu ya dulu waktu saya kan punya angkot juga dulu kan, dapat 200.000 saya store tuh ke apa namanya itu ke leasingnya gitu ya. Bapak ini cuma dapat segini dan ya ini kan uang Bu, saya bilang kan. Nah, store. Dan rasa-rasanya itu kita enjoy melakukannya sampai selesai komitmen itu gitu ya. Karena menurut saya ya, kan kita harus percaya dong ya, musibah ya atau misalnya beban itu diberikan kan udah jelas. Betul. Sesuai dengan batas kemampuan kita kan gitu ya. Tapi yang penting kita jangan lari dari masalah. Kalau kita lari dari masalah itu nambah masalah gitu ya. Saya kira poinnya dihadapin saja apa masalah itu gitu. Ya. Kalau kita rugi, kita punya mitra, kita jelaskan. Saya memang lagi rugi nih faktanya. Kalau misalnya situ nggak percaya nih, lihat nih audit nih, armada saya lagi nggak ada, atau misalnya perusahaan kami lagi rugi, nah itu pastilah. Kalau hanya untung aja kan itu semua orang jadi pengusaha dong, ya kan? Iya, betul. Pasti ada ruginya, tapi kita jelaskan. Ya artinya mungkin karena kita rugi, saya harus terlambat ya memenuhi kewajiban gitu ya. Atau misalnya kalau ada cara lain ya nggak apa-apa kita utang dulu. Saya biasa dulu kita jual ini dulu, jual aset itu biasa gitu ya. Kita karena itu tadi bagian dari komitmen gitu. Saya kira gitu. Prinsipnya hadapi masalahnya. Makanya saya bilang tadi istilahnya itu saya sebenarnya kenapa saya bilang milih aman sebelum nyaman gitu loh. Jangan punya uang 10 nggak ada saving. Ya, jadi jangan juga nggak punya tabungan gitu loh ya. Menurut saya itu pebisnis juga punya tabungan. Ya. Jadi tapi tabungannya terserah. Bisa lah misalnya liquid ya atau bisa ke aset gitu ya. Makanya kita kalau saya sebenarnya lebih senang ke aset ya. Jadi misalnya kita ada duit bangun ruko, bangun kontrakan ya. Atau misalnya kalau yang misalnya nggak misalnya punya teman atau tim yang bisa bangun kebun gitu ya. Ya kayak istilahnya sering saya sampaikan jangan taruh telur itu di satu keranjang. Padahal keranjangnya tumpah, habislah kita kan gitu ya. Jadi diversifikasi juga bisnisnya gitu ya. Begitu. Bagaimana saudara Rafli? Iya sudah terjawab. Terima kasih. Iya. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya ada dari Aldito Iqbal Nugraha. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik, terima kasih Bang Juman. Selamat pagi teman-teman semua. Terima kasih ke panitia karena sudah memberikan kesempatan buat bertanya. Jadi saya mau bertanya gini Bang, ketika kita merintis usaha kan otomatis pada saat itu pula kita tetap memiliki kebutuhan gitu Bang. Nah, saat kita merintis usaha kan nggak mungkin usahanya tiba-tiba langsung besar, langsung cuan ataupun langsung untung gitu. Nah, gimana cara kita biar tetap selalu survive gitu? Misalkan anggap saja ketika saya lulus nih kan otomatis udah ada banyak tuntutan gitu, tuntutan harus kerja ini itu, dan kalau di umuran segini kan udah malu gitulah Bang rasanya buat minta sama orang tua. Nah, ketika itu pula kita sedang merintis bisnis. Nah, gimana cara kita survive buat mengembangkan bisnis kita gitu Bang. Terima kasih Bang. Ya, baik ya, ini pertanyaan yang bagus ya. Satu menurut saya ya, bedakan uang kantong dengan uang kantor. Ya. Ini saya kira kekeliruan di pebisnis ya. Jadi makanya pebisnis juga harus mengerti misalnya akuntansi keuangan ya. Jadi saya sendiri dari dulu selalu gaji saya yang pantas dengan usaha saya sendiri berapa? Iya kan? Jadi kita gaji diri kita. Kalau kita ingin naikkan gaji kita ya kita naikkan volume usaha kita. Sehingga kita juga, makanya saya bilang ini sebenarnya selalu gitu loh ya. Jangan karena misalnya kita menganggap diri kita karyawan ya, kita akan istilahnya segitu aja padahal kita bisa lebih. Atau sebaliknya, jangan karena kita menganggap kita bos, kita nggak berlaku lagi sebagai karyawan gitu loh ya. Tapi justru pada saat saya sebagai bos, sebagai leader, sebagai owner, saya harus melebihi 3 kali kalau bisa dari karyawan cara kerjanya gitu ya. Sehingga pada saat misalnya uang kantor, jangan bedakan misalnya uang kantong dengan uang kantor. Saya merasa uang kantong saya nggak cukup ya. Misalnya tadi masih bujangan, mungkin ya bujangan sekarang ya, anggap misalnya 1 juta, 2 juta berapa kan cukup gitu ya. Tapi pada saat saya berkeluarga kan nggak cukup, ya berarti kan bisnisnya harus digedein. Jadi gimana caranya itu memang harus kita istilahnya tadi itu kita harus yang cerdas, kreatif dan solutif kan gitu ya. Jadi poinnya menurut saya ya pertanyaan seperti tadi itu
coba istilahnya hitunglah kebutuhan kita gitu. Ya, makanya kalau di bisnis itu kan walaupun misalnya mahal ya, kalau memang kita butuh ya kita beli. Tapi kalau kita tidak butuh ya jangan dibeli gitu loh ya. Kalau hanya sekedar makan berapa sih kan gitu ya. Ini menurut saya yang lebih susah itu kan udah punya motor maunya naik mobil, udah punya mobil maunya ganti mobil lagi kan gitu ya. Itu yang berat. Emang kalau keinginan itu nggak ada habisnya itu. Ya, kalau hanya sekedar kebutuhan makan saya kira cukup lah. Ya, seperti itu. Ya. Jadi makanya kita mau naik kelas misalnya pengeluarannya, kita lihat juga bisnisnya lagi gitu ya. Makanya walaupun punya kita harus gaji. Karena apa saya kira positif seperti itu. Sehingga kita kan jangan merasa punya kita sendiri, anggap merasa punya saya. Tapi harus saya menganggap ini punya tim gitu, punya semua kan, karena sama-sama berusaha di situ. Jadi pada saat misalnya kita ambil hanya sesuai dengan kebutuhan kita, ada saving, maka kita kembalikan lagi ke usaha. Biar usahanya makin besar. Tim ini juga nanti sama-sama menikmati kan gitu. Kira-kira seperti itu ya. Oke. Bagaimana saudara Aldito Iqbal Nugraha? Apakah Baik, Bang. Berarti yang saya tangkap berarti pada intinya minimal harus ada pondasi dulu biar kita selesai dengan diri kita sendiri dulu gitu ya, Bang. Oh iya. Iya. Minimum hidupnya kita itulah kita jadikan patokan kan gitu ya. Ya, cukup, terima kasih. Aldito Iqbal Nugraha atas pertanyaannya. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir ya. Teman-teman panitia boleh dari Rafli Arya Farezi, pertanyaannya dipersilahkan. Ya, baik. Apakah suara saya terdengar? Ya, sudah terdengar. Ya, sebelumnya terima kasih kepada panitia telah memberikan saya kesempatan. Mungkin pertanyaan saya terkait seperti kasus gitu ya, Bang ya. Mungkin sikap atau ilmu seperti apa yang harus dipelajari atau disiapkan untuk menghadapi investor atau calon partner yang lebih dewasa gitu. Karena mungkin para partner yang lebih dewasa ini masih melihat seorang mahasiswa itu seperti anak kecil gitu. Jadi mahasiswa ini, jadi mereka tuh menganggap seorang mahasiswa ini mudah dibohongi gitu. Jadi apa sih yang perlu kita siapkan gitu sebagai mahasiswa, sikap atau ilmunya gitu, Bang? Mungkin itu. Ya. Nah, ini pertanyaan menarik ya. Makanya ada namanya kita harus belajar juga pitching gitu ya. Oh iya. Jadi ini agak berselordi ya, nggak terlalu serius sekali ya. Kalau saya dulu mahasiswa, saya cari atau saya tembak cewek yang kira-kira nggak mau sama saya. Ya kan? Karena kalau dia udah mau kan udah selesai urusannya kan. Itu akhirnya kita berusaha gitu loh ya, sampai dia mau. Ini juga gitu. Makanya kita kan gini loh ya. Oke, kamu silakan presentasi proposalnya. Kapan Pak kira-kira? Kayak kemarin ya, misalnya kita contoh ya. Kemarin kami presentasi di IJBN ya, Indonesia Japan Business Network gitu ya. Kan kita prepare gitu ya. Bisa saja orang Jepang menganggap kita kecil dong ya kan. Tapi karena kita prepare ya, saya sering sampaikan untuk orang yang akan kita temui ciptakan 40 pertanyaan. Ya, bahkan misalnya dia dari latar belakangnya gimana. Karena nanti pada akhirnya ya negosiasi bisnis itu hanya dua, like or dislike. Pada saat dia udah suka sama kita, ya. Pada saat dia udah interest sama kita, dia oke lah, gue oke lah, cincin lah gitu ya. Jadi memang harus kita kuatkan seperti yang saya sampaikan, value kita harus kita munculkan gitu. Selalu pebisnis itu selalu berpikir ya cuan kan gitu ya. Makanya kita misalnya menyampaikan sesuatu, value-nya harus kita jelaskan dulu. Jangan kita juga ngomong terus dia belum dapat value-nya gitu ya. Apa sih yang mau dijual ini? Apa sih benefitnya gitu ya? Sama kayak main startup ya. Startup itu misalnya yang akan sustain itu yang value-nya itu memang ada gitu. Banyak sekarang yang berguguran startup itu karena dia nggak menjual value gitu. Dia hanya memperbanyak komunikasi aja, ngomong aja. Belum jelas bisnisnya udah jadi pembicara di mana-mana kan gitu ya. Kadang-kadang ini mau jadi pembisnis atau jadi bisnis pembicara ini kan gitu ya. Nah ini saya kira pada saat value-nya kita udah dapat, ya kan, bila perlu tim itu saling bertanya gitu. Makanya saya sering, sebelum kita berangkat kita saling tanya dulu dong, ya kan? Atau misalnya saya sampai udah kamu ciptakan 10 pertanyaan, kamu 10. Bisa jawab nggak kan gitu ya? Nah itu pasti akan karena gini, saya kira sekarang itu nggak lagi mengenal tua muda loh. Saya itu mungkin zaman dulu lah ya. Karena banyak kok yang kayak Nadim itu umurnya 38, abang sekarang umur udah 40 lebih ya, 44 ya kan. Nah, jadi nggak ke situ lagi saya kira paradigma orang, tapi lebih pada value gitu ya, isi yang mau kita sampaikan. Saya aja sekarang anak saya aja di rumah saya jadikan teman berdebat. Bahkan kita punya ide nih gini, coba kamu debat dong, cocok nggak kira-kira? Nah gitu ya, saya kira gitu ya.
jangan minder lah. Kalau saya dari dulu saya nggak pernah saya merasa minder, tapi bahwa yang saya hadapi ini adalah orang hebat, misalnya dia adalah pemodal, ya itu yang harus kita tahu memang, sehingga ya harus kita siapkan semaksimal mungkin, ya kan? Nah, jadi jangan juga karena kita kan ada orang itu juga maju konyol ya, saya nggak takut ya. Nanti kalau dia nggak mau saya berantem juga oke, nggak gitu juga kan gitu. Kita kan mau bisnis ya kan. Nah, jadi bukan dalam artian nggak takut kita juga maju konyol, enggak. Kita prepare semaksimal mungkin ya. Tapi ya itu tadi pertanyaan-pertanyaan itu anggaplah misalnya yang mau kita lawanin 10 ya kita persiapannya harus 20 gitu loh. Sama kayak dosen mengajar kan gitu juga sebenarnya. Kalau dia mengajar sejam, dia harus belajar minimal 2 jam kan gitu. Itu kira-kira ya. Nanti ya. Iya baik Bang, terima kasih Bang. Oke. Saya kira itu tadi bagus poinnya. Zaman sekarang ini nggak usah takut lah. Yang muda-muda banyak kok. Anak saya kalau sekarang udah kelas 2 SMA ya. Tapi dia udah punya ini juga gitu ya. Misalnya dia desain baju apa gitu ya. Nggak bisa kita bilang muda tua lagi kalau sekarang. Iya, sudah punya. Sebenarnya sekarang tua muda kalau tidak punya skill dan juga ide yang bagus juga juga tidak masalah ya untuk banyak kan umur ya. Bisnis yang misalnya dulu misalnya Kodak itu sekarang nggak ada lagi tuh, ya kan? Nokia nggak ada lagi tuh. Padahal juga kalau bicara umur mereka jauh lebih mereka lebih duluan kan gitu ya. Betul. Baiklah, terima kasih teman-teman. Terima kasih juga Bang Iman atas ilmu dan juga tadi sharing-sharing tips and triknya. Semoga teman-teman yang hadir hari ini bisa menyimak dan juga nanti menerapkan ke bisnis yang akan dibangun ke depannya. Baiklah, sekali lagi terima kasih Bang Iman. Iya, terima kasih. Jadi selanjutnya ini ada pemberian cenderamata ya Bang Iman dari kami sebagai apresiasi. Boleh langsung diserahkan nih dari perwakilan acara mungkin. Oke, boleh dari moderator kita. Oke, foto 1, 2, 3. Oke, ya, makasih ya. Oke, mohon diterima ya Pak. Oke, kasih. Oke. Kita setia Dakara TV. Dapatkan terus informasi seputar pendidikan, bisnis UMKM IKM, serta energi dan lingkungan. Dapatkan terus notifikasi dari YouTube channel Dakara TV. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share YouTube channel ini.